Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu, Pak Yai, Pak Gus, bingung. Wis Guson gitu aja lah nggih. Nun sewu nggih. Pak Muklason Rosid. Nah, nun sewu Bapak menika kawula piyambak alhamdulillah hampir 1 tahun mengikuti panjenengan biarpun melalui YouTube dan bercita-cita sesuai apa yang pernah kami tulis di dalam Google menika nggih. Secara fisik memang kami belum pernah ketemu panjenengan. Namun demikian, biarpun belum pernah ketemu, mungkin bahasa batin menyambung kalian panjenengan. Nun sewu saya nama Bambang. Bambang mawon nih Pak ya. Paling gampang dieling niku Bambang saking Semarang. Nah, menika kula sering nderek ngaos saking Semarang. Gus. Dados menika pernah hampir hari-hari, oh ya mumpung ini amanah, salam dari istri saya. Saya setiap hari saya kalau tidur ya menika mau hiburannya YouTube. Ya, sampai saya tertidur, sampai mimpi, loh iki apa iki? Ternyata Guson sing ngendikan iki. Kok orang lain begitu. Masya Allah, panjenengan. Menika Gus, di dalam hal pengajian seperti ini di Nulhak, alhamdulillah memang kami meyakini tentang itu. Ya. Kemudian di kampung kami sendiri di sana di Semarang itu memang ada hampir-hampir semua itu masih syariat ya, masih syariat. Pernah suatu saat beliau berbicara tentang syariat-syariat ini, suatu saat saya masuk mencoba ya seolah-olah kalau iklan itu mempromosikan itu nggih, seolah-olah seperti itu. Nun sewu, Allah itu bukan nama nggih, ini ruang jenengan. Allah status duplikasi nggih. Allah itu bukan nama. Beliaunya pernah menjawab, ya Allah itu tetap alif lam lam ha kan ngaten ya, dan seterusnya akhirnya ketemu bahwa masalah menika zikir sahar la ilaha illallah. Karena zikir pertama, kedua, ketiga, keempat menurut panjenengan begitu ya. Dalam hal ini ada pertanyaan, lah kalau seseorang sudah mengalami sakaratul maut, pertanyaannya biasanya siapa yang menuntun kan gitu ya? Siapa yang menuntun sampai tidak ada. Jadi kalau di seolah-olah kalau di laboratorium atau di rumah sakit itu kan digambarkan dengan TV. Kalau masih ada nafas, suatu saat landai-landai hilang set. Nah, disitulah kami mencoba untuk menyampaikan sesuai Guson bahwa itulah sejatine urip. Menawi wonten Jawi kan mengatakan ya, urip atau hidup gitu. Terbukti. Apalagi zaman kecilnya saya dulu, ini nun sewu barangkali nambah 2 menit nggih. Orang tua saya bilang, coba ayam itu mati pora. Tes, oh boten tasih urip kok Bapak. Yes dikai wedok ngombe kan gitu. Ternyata memang sudah meninggal. Itulah bukti bahwa menurut saya nggih, Guson nggih, menurut saya itulah hidup memang di situ itu pertama. Menyambung yang tadi la ilaha illallah, kemudian setelah saya mendengarkan terus panjenengan terus akhirnya di akhir tausiah panjenengan zikirlah sirul asror setiap saat, setiap jam, bahkan setiap detik. Artinya kalaupun saya mati, wong namanya setiap detik, berarti itu yang ucapan terakhir yang kami ucapkan begitu. Jadi apakah salah tadi bahwa kalau mungkin keluarga saya belum tahu kalau saya sudah mengikuti pengajian seperti ini, ternyata pada saat saya sakit barangkali di rumah sakit, kemudian ada yang menuntun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal tidak pun kami terus
Sirul Asror menika nggih. Terus pundi menawi seperti ini barangkali teman-teman yang lain di seluruh Indonesia barangkali bisa mendengarkan, bahkan terakhir dari Rusia ya Pak. Yang ada santri yang dari Rusia. Demikian. Kemudian kedua, karena saya lupa, jadi monggo dilanjut yang lain aja dulu sementara menika rumin. Monggo matur nuwun. Siapa yang menuntun kita untuk bisa wa inna ilaihi rajiun? Tergantung. Waktu kita di dunia ini beriman pada siapa? Ada orang buta, dituntun orang buta. Kami gak menjawab secara hakikat, menjawab coro syariat sajalah. Gak akan bisa sampai tujuan. Orang yang buta pada Allah, dituntun orang buta pada Allah hatinya, tak jamin gak bisa nyampe. Sehingga mengapa Allah katakan dalam satu ayat, wa min waraihim barzakhun, munculnya nama barzah, umumnya alam barja, alam barpecah. Bapak Ibu, barzah itu apa sih? Dinding ternyata. Dinding yang membatasi si ruh itu terhadap Allah. Kalau bahasa syariat, ruh kalau dimasukkan terhadap alam barzah, dia tidak bisa kembali. Tidak bisa kembali ke dunia dan atau ke akhirat sebelum yaumi yub'atsun, hari kebangkitan itu datang. Bahasa sarengan. Hakikate di dunia ini ruhaniah kita barzah iku apa? Sehingga hati kita buta pada Allah. Kok malah sing nyoto wujude sakliyane Allah, kok enggak nyatane wujude Allah. Barang siapa saat di dunia masih terhijab atau masih terbarzah, maka beliau setelah meninggal dunia atau sampai akhirat ya terhijab alias buta. Al-Isra 72 jawabannya itu. Tapi jikalau ada orang yang tidak buta, dituntun orang buta, ini namanya lucu. Lucu Pak nggih? Lucu. Nggak usah diantar, dia sudah bisa sampai sendiri. Bahasa logis atau syariat seperti itu. Tapi ada orang buta dituntun orang tidak buta, ada harapan bisa sampai tujuan. Dengan catatan yang buta nganut ketika saat dituntun oleh yang tidak buta. Nganut. Tapi wa aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan nggak percaya. Nggak percaya. Dituntun ini loh jalan ke Allah. Lewat dzikir notoroso imang. Nggak percaya. Wa aktsaruhum la yu'minun. Dia itu lari tapi larinya tidak moro, larinya menjauh sambil ngece. Menjauh tapi sambil ngece. Bentuknya mau caramu itu gak bener. Ngene lho, ngece namanya. Ya sudah, kalau gak percaya, ya ngapain repot? Repot. Saya kulunal ladzina qalu
udkhuluha bisalamin aminin. Ketika saat seseorang itu sudah tidak buta, terus kembali kepada Allah dalam syariat sudah kematian, saya kulunalladzina qalu, artinya mereka siapa? Malaikat. Itu ngucapi gak marebuka ya Pak. Ngucapi udkhuluha bisalamin aminin. Monggo sampean mlebet dalane aman sentosa. Ya kados jenengan niki mengke mantuk teng griya sampean niki lho. Sampean yo gak wuta, dalane padang aman. Nyampe nang omah, gak usah ditonton. Karena sudah tahu tempat rumahnya sendiri. Cuman bahasa syariat Rasulullah keikinaya bagi hamba ketika saat ditanya mungkar nakir marebuka isok jawab turune koyok kemanten lo iku kinayah semuanya Pak, kinayah karena waktu di dunia barzannya sudah hilang Pak, sudah roboh, penutup penghalangnya itu sudah tidak ada. Makanya jenengan kadang-kadang kan diparani guru akhirat sampean. Nah, bu dalam mimpi, bu dalam piye, sok kadang-kadang. Karena yang diberi izin oleh Allah untuk bisa menemui kita sebagai murid beliau yang sudah menjadi kekasih Allah. Seperti itu. Akhirnya kadang jenengan diajari ngene namanya, ya. Jangan heran. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi siapa yang menuntun kita kalau kita sudah tidak buta lagi? Pertanyaannya siapa yang menuntun kita? Lah Allah dewi berangkat. Ya sudah. Terus bagi mereka yang buta siapa yang menuntun? Bahasa syariat nyun sewu Pak. Iku amaliyahmu. Lah ngeten iki. Amaliyahmu. Pun Pak, mungkin jenengan iso nerima atau enggak bisa menerima bukan urusan saya. Tolong dibuka di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Kalau kita bicara amaliyah, itu ada dua. Ditolak, diterima. Satu ditolak, dua diterima. Tapi dalam ayat itu khusus menjelaskan diterima. Kirine bagaimana? Cirinya kalau itu jenengan amaliyah ibadah makhdub ambek guru makhdub itu diterima. Ngeten. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah apapun, amaliyah apapun yang diterima Allah sebagai ibadah yang diterima ya di sisi Allah adalah minal muttaqin, bersumber dari hati yang bertakwa. Akhirnya ayat ini dimunculkan makalah Syekh Ibnu Athaillah, salah satu makalahnya dawuh ngeten. Dun sewu. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Amaliyah opo ay, apa saja seperti patung, gak bermanfaat, gak diterima itu Pak. Isane bermanfaat, isane diterima, wa arwahuha dikasih roh. Apa roh amal? Iki biar nyoto uripe, yaiku wujudu siril ikhlas fiha ing dalam amal. Yaiku rahasiane ikhlas di dalam amal waktu amal. Apa rahasiane ikhlas? Kembalilah pada la ilaha illa anta. Dzikir Rasul.
Di situ jenengan tidak merasa jenengan yang melakukan. Inilah ikhlas. Justru di dalam hati jenengan yang bisa melakukan sumbernya datangnya dari urip hidup dalam diri jenengan. Itulah Allah Subhanahu. Inilah amaliyah yang bernyawa, yang ada rohnya, ibarat patung ono rohi. Jasad sampai kali kula patung dikasih roh oleh Allah, akhirnya bisa nyawang, bisa krungu, bisa omong, bisa tumindak, bisa bekerja, apapun do manfaat. Laksana seperti itu. Orang kalau sudah tidak merasa dirinya yang melakukan, mesti muncul ikhlas, Pak. Laksana gini, si A dengan si B. Yang kerja itu si A. Si B ndak tengok-tengok. Apa mungkin si B mengharapkan bayaran? Halo? Nggak mungkin toh? Yang mengharapkan bayarannya adalah si A karena merasa dia yang bekerja. Lah wong sing tumindak semuanya itu Allah. Saya nggak bisa berpikir. Kalau kita sebagai makhluk minta upahnya. Jaluk surga. Minta pahala. Saya nggak bisa pikir, Pak. Sampeyan titeni. Banyak orang yang kecelik boleh PT. Kecelik boleh PT itu apa? Tertipu. Mungkin di dalam syarah hikam dikatakan ibadah al-ubad itu ada 3. Al-ubad orang ibadah golongan makom ingin dipuja orang. Disawang orang. Ada orang ibadah sudah tidak ingin dipuja orang, disanjung orang, enggak, tapi di dalam hatinya ada indikasi, ada tendensi minta bayaran pada Allah berupa pahala, surga dijauhkan neraka. Kilahuma madamumun. Dua-duanya ini, golongan ini dicaci oleh Allah. Dan kita waktu dulu ngalami, Pak. Semua kita ngalami. Untung jenengan iki belum game over. Sudah sadar. Sudah kemasukan subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang terakhir, al-ubad betul-betul lillahi ta'ala. Karena Allah. Artinya apa yang muncul dalam dirinya itu semata-mata Allah lah yang melakukan. Jadi gak usah dituntun, Pak. Karena jenengan sudah mboten buta ya budal sendiri. Bila mana ada yang menuntun, wah malah penak iki. Wis padha meleke berangkat dadi jagongan iso ngomong. Yang menjadi pertanyaan saya sampai detik ini gak bisa kupikir. Ada orang buta dituntun orang buta. Katanya bisa sampai tujuan. Kalau mboten saged mikir, Pak. Tak pikir ambek turu yo gak sambung. Nggih, gak sambung. Ya sudah sampai maknani sendiri ya. Sebab miturut surat Al-Isra ayat 72, barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta pada Allah, dia kok meninggal, maka dipastikan dia pun di akhirat juga buta. Wa adallus sabila, dan jalannya lebih sesat alias gelap.